Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwanul kiram, saya akan ngaji kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami La'anawi, seorang dari zuriyah Nabi, Isra'atun Nabi, yang hidup di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau ini adalah seorang yang fikih, orang yang sangat mumpuni dalam ilmu agama, dan orang yang mempunyai perilaku yang sangat baik. Dan ini sudah diceritakan oleh beberapa ulama, dan ada ulama yang menulis profil beliau ini sangat luar biasa. Namun tidak perlu saya sebutkan panjang lebar, memang saya tidak punya kitabnya. Itu sedikit yang dari beberapa terjemah beliau, dari profil beliau. Beliau menulis kitab Sulamut Taufik, kitab yang naskahnya biasa dibilang termasuk kecil, namun kitab Sulamut Taufik itu kitab yang termasuk sangat populer di Indonesia, kitab yang sering dibuat ngaji para kiai di beberapa pondok pesantren, karena memang di dalamnya ini banyak keterangan yang sangat perlu kita pelajari bersama. Bahkan kalau dalam mukadimahnya beliau mengatakan kitab ini layak dipelajari oleh orang am dan orang khos. Orang am itu artinya orang awam orang yang pada umumnya. Kemudian orang yang khos, orang yang sudah mempunyai kemampuan lebih dalam agama pun juga tidak luput masih layak untuk mempelajari kitab ini. Kemudian dari kitab Sulamut Taufik ini disyarahi kitab Mirqatus Su'udi Tasdik yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Barzani Al-Jami, seorang ulama Nusantara kita, yaitu kita sering menyebutnya Mbah Nawawi atau Kiai Nawawi. Nah, itu juga termasuk kakeknya dari Kiai Ma'ruf Amin. Beliau ini adalah orang Banten, orang Indonesia, yang menulis kitab untuk mensyarahi Sulamut Taufik yang dinamakan dengan Mirqatus Su'udi Tasdik. Dan juga ini yang termasuk sebagai perbandingan saya dalam menerangkan kitab ini. Saya mengambil dari kitab Is'an Rafiq, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Khatib Muhammad bin Salim bin Sa'id Basul Asy-Syafi'i, mensyarahi kitab Sulamut Taufik. Saya membaca dengan makna ala pesantren, karena memang saya basicnya dari pesantren. Kemudian nanti akan saya jelaskan dan terangkan yang beberapa di antaranya saya mengambil dari kitab Mirqatus Su'udi Tasdik dan kitab Is'an Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahim zat kang welas asih ing dalem akhirat loko. Atau kadang-kadang ada kiai yang maknanya Ar-Rahmani zat kang welas asih gede-gede nikmat, Ar-Rahim zat kang welas asih lembut-lembutin nikmat. Dalam basmalah terdapat lafaz rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini lafal yang sering kita dengar artinya itu hanya seperti ini, bukan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal hampir seluruh ya itu kalau maknanya seperti yang saya bacakan tadi, Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat loko. Sehingga sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu mempunyai arti kesama ya, arti yang mempunyai kesamaan arti, yaitu sama-sama mempunyai makna welas asih. Jadi tidak berarti kalau Ar-Rahman itu maha
apa namanya, belas, kemudian Ar-Rahimnya Maha Kasih, atau dalam biasanya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena semuanya juga mempunyai makna tersebut. Ya, ini yang mungkin agak kurang pasnya terjemahan dalam Indonesia. Yang menjadi beda itu bukan makna welas asihnya, tapi makna yang terkandung selain welas asih. Welas asihnya yang gimana, untuk atau untuk siapa, itu yang kemudian menjadi beda. Kesamaan arti Ar-Rahman Ar-Rahim itu karena merujuk satu makna, satu kata yang sama, atau mustaknya itu sama. Mustak atau sumber dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah rahmatun. Rahmatun itu artinya welas asih, ya, kasih sayang, kasih sayang. Cuman yang membedakan, Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Gusti Allah yang diberikan Gusti Allah di dunia maupun di akhirat. Sehingga kalau di dunia ini rahman Gusti Allah juga diperuntukkan untuk orang muslim dan orang non muslim. Sedangkan kalau di akhirat ini rahman Gusti Allah diperuntukkan hanya kepada orang muslim, karena di akhirat itu yang mendapatkan rahmat itu hanya orang muslim. Sedangkan rahim ini adalah rahmat Allah atau kasih sayang Allah yang diberikan hanya di akhirat, sehingga ini hanya berlaku untuk orang muslim. Itu adalah makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengapa berbeda? Ada kaidah seperti ini. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Jadi tambahan konstruksi satu kalimat itu menunjukkan makna yang juga lebih dari kalimat tersebut. Kalau kita hitung, Rahman dan Rahim itu ternyata hurufnya itu jumlahnya berbeda. Rahmanun itu kalau dihitung ro, ya, kemudian ha, kemudian mim, kemudian ada alifnya. Cuman kalau di Al-Quran itu tulisannya tidak ada alif, ya, dikasih harokat fathah panjang, ya, yang bentuknya seperti alif itu. Tapi sebenarnya kalau ditulis tidak memakai Rasm Utsmani itu ada alifnya. Jadi ha kemudian alif, mim kemudian alif kemudian nun. Jadi jumlahnya ada 5 huruf. Sedangkan rahim ra, ha, ya, mim ada 4. Nah, kaidahnya ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna, bahwasanya tambahan konstruksi dalam satu kalimat itu menunjukkan tambahan makna pada kalimat tersebut. Sehingga ulama mengartikan kalau Rahman ini mempunyai arti yang lebih, yaitu kasih sayang Gusti Allah di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Rahim ini hanya kasih sayang Gusti Allah di akhirat saja. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalimat yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa. Di dalam kitab Isa'adur Rafiq ini diterangkan ada beberapa hal yang menjadi khususiyah, ya. Khususiyah itu suatu, ya, kehebatan kalau kita bisa mengatakan seperti itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di akhir syarahnya beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya khususiyah dari Bismillahirrahmanirrahim itu teramat sangat banyak sekali. Jadi teramat sangat banyak sekali. Saking banyaknya itu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu pernah mengatakan, andaikan saya ini mau menulis tentang kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim, maka dari yang saya tulis itu, kitab yang saya tulis itu, apabila dimuat oleh 10 onta itu pun tidak akan cukup. Saking banyaknya kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim. Di sini diceritakan beberapa di antaranya. Ada satu kejadian, 2 setan bertemu, ya, ini ada satu cerita, ya. 2 setan bertemu dengan kondisi yang berbeda. Yang satu kondisinya gemuk dan berotot, ya, mungkin. Yang satu kondisinya kurus kering dan lemah, ya. Kemudian yang gemuk itu menanyakan, kamu kok kondisinya seperti ini, kurus kering, kenapa? Dia mengatakan, wah, saya ini sial, teman. Sial benar. Kenapa? Saya itu mengikuti seseorang yang di
tiap aktivitasnya itu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau makan dia baca basmalah, minum basmalah, dan apapun yang dilakukan itu selalu membaca basmalah. Maka gara-gara basmalahnya itu saya tidak berani mendekat, sehingga saya nggak ikut makan karena dia membaca basmalah. Akhirnya saya kondisinya seperti ini, kurus kering seperti ini. Oh, yang gemuk itu kemudian mengatakan, oh itu berarti kebalikan dari yang saya ikuti. Kalau yang saya ikuti itu malah tidak pernah dia baca basmalah. Maka karena dia tidak pernah baca basmalah itu, saya ketika dia makan saya ikut makan, dia minum saya ikut minum. Bahkan di sini diceritakan ketika dia berhubungan intim dengan istrinya, dia tidak membaca bismillah, maka saya juga ikut. Jadi ikut urunan juga ceritanya itu. Sehingga dari sini disimpulkan bahwasanya ternyata setan itu juga takut dengan basmalah. Ya. Ketika setan itu takut dengan basmalah, maka dia tidak akan mau menyertai orang yang membaca basmalah, atau dia tidak bisa menjadi kuat. Godaannya mungkin akan melemah ketika kita dalam aktivitas selalu membaca basmalah. Kemudian diceritakan lagi di sini diantaranya bahwasanya Syekh Bishr Al-Hafi, ya, seorang ulama, seorang aulia juga. Beliau pernah suatu ketika jalan-jalan mendapati tulisan Bismillahirrahmanirrahim di jalanan. Itu beliau kemudian langsung mengambilnya. Masya Allah. Kalimat yang di sini ada asma Allah kok dibiarkan terhijab di jalan. Beliau itu saking prihatinnya, langsung kalimat itu diambil, kemudian dibersihkan. Dan beliau pada waktu itu membawa uang 3 dirham, ya, uang 3 dirham. Itu langsung dibelikan minyak wangi, dibelikan parfum. Dan dioles-oleskan pada kertas yang terdapat asma Allah. Yang gara-gara kejadian seperti itu, kemudian Gusti Allah memuliakannya menjadi seorang wali besar. Itu. Dan itu juga yang terjadi pada Luqman Al-Hakim. Ini ceritakan di sini bahwasanya Luqman Hakim juga pernah menjumpai hal tersebut. Jadi di tengah jalan beliau menemukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu malah Luqman Al-Hakim langsung mengambilnya, kemudian membersihkan dan langsung dimakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kertas yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim itu langsung dimakan. Nah, gara-gara yang dilakukan seperti itu dalam rangka memuliakan asma Allah, maka Allah juga memuliakan dan memberikan beliau ilmu dan hikmah. Jadi kan seperti itu. Ada lagi satu cerita dari Khalid bin Walid, salah satu panglima perang dalam Islam. Dia itu suatu saat, karena memang dia itu sering berperang dengan orang-orang kafir, suatu saat beliau mengepung orang kafir. Ketika bertemu dengan pimpinan orang kafir itu, pimpinan orang kafir mengatakan begini, kamu ingin mau ngajak saya masuk Islam? Iya, saya tidak akan masuk Islam kecuali kamu bisa memberi saya satu bukti bahwasanya memang Islam itu hebat. Kalau memang ada bukti, saya mau masuk Islam. Itu kemudian Khalid bin Walid berolah, oke. Diambil racun yang sangat berbahaya, yang kalau diminum itu langsung mati orangnya. Terus diambil racun. Terus kemudian kamu lihat seperti ini. Di Islam ini ada satu kalimat yang luar biasa. Kalimatnya apa? Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian racun itu langsung diminum. Dan itu ternyata racun tidak bereaksi, menjadi tawar. Khalid bin Walid tidak terkena racun yang diminum itu. Itu pimpinan orang kafir itu terheran-heran. Loh, ini kok bisa ya racun yang seganas itu mampu tawar gara-gara dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung seketika dia langsung masuk Islam. Dia terheran-heran dan langsung masuk Islam. Tidak ada agama yang seperti ini. Hanya ada Islam. Yang adanya pada Islam yang mempunyai kalimat yang apabila dibacakan pada racun pun itu tawar. Nah, itu kisah Khalid bin Walid. Tapi saya tidak menganjurkan ini Anda lakukan.
Nah, karena ini bisa berbahaya. Karena apa? Karena kita bukan Khalid bin Walid, ya tentunya berbeda. Kalau senjata itu sehebat apapun, kalau yang memegang bukan ahlinya, tentunya juga akan berbeda. Pedang setajam apapun, kalau yang memegang itu anak kecil, bukan menjadi pedang yang hebat, boleh jadi malah pedangnya akan membunuh dirinya sendiri. Itu makanya saya tetap yakin bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim mempunyai kehebatan seperti itu. Cuman tetap saya tidak berani mencoba sebagai Khalid bin Walid. Karena saya bukan Khalid bin Walid, ya. Jadi saya tidak mempunyai kualitas bagaimana Khalid bin Walid, sehingga saya khawatir justru akan membunuh diri saya sendiri. Ya, itu tetap Bismillahnya tetap hebat. Cuman penggunanya mungkin ini yang mungkin berbeda. Maka saya tidak menyarankan seperti yang Khalid bin Walid lakukan ini, kemudian Anda praktekkan di rumah, itu saya sangat tidak merekomendasikan. Jangan sekali-kali, berbahaya sekali. Ikhwanil kiram, dalam Bismillah itu di sini ya, dalam kitab ini Kiai Musonef memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mempunyai dua alasan. Ini merupakan satu tradisi yang selalu disebutkan dalam beberapa kitab. Yang pertama adalah ibtidaan. Ibtidaan ini mengikuti tradisi dari Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim dalam memulai suratnya selalu diawali dengan basmalah. Beliau mengikuti itu. Yang kedua, amalan bil hadis an-nabawi. Jadi mengamalkan hadis Kanjeng Nabi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap hal yang dianggap penting, yang diperhatikan secara syara', apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aktivitas atau hal tersebut akan terputus barokahnya. Dalam hadis tersebut ada satu atau dua kata yang digarisbawahi oleh ulama, yaitu amrin dzibali. Yang dimaksud ini apa? Apakah harus suatu yang baik atau suatu yang berbentuk ibadah atau bagaimana? Ternyata kemudian ditafsir oleh ulama amrin yuhtamu bihi syar'an, yaitu suatu hal yang dalam syariat ini diperhatikan atau dianggap itu suatu hal yang perlu untuk dilakukan. Ya. Sehingga dari kata-kata ma yuhtamu bihi syar'an ini mengecualikan beberapa hal. Yang satu, mengecualikan hal yang haram lidatihi, yaitu suatu aktivitas yang memang sudah diharamkan secara dzatiyahnya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti orang zina. Zina itu haram, maka jangan sampai sebelum zina dia baca basmalah dulu. Itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan mendahulukan basmalah sebelum berzina. Bahkan jangan sampai dianggap, wah ini kalau saya bismillah ini nanti tambah barokah ya. Jangan sampai seperti itu. Ya jelas tidak akan terjadi. Ya. Jadi tidak boleh, malah tidak boleh, bisa dianggap suatu penghinaan. Barang yang haram lidatihi, orang mencuri kemudian bismillahirrahmanirrahim mengambil uangnya, itu tidak boleh. Tidak boleh dan memang tidak dianjurkan dibaca bismillah pada waktu itu. Kalau haramnya bukan lidatihi, itu maka tetap boleh. Haram yang bukan lidatihi adalah haram yang istilahnya li'aridi, haram yang aridi, atau ada hal yang baru yang datang, yang bukan secara dzatiyahnya. Contohnya apa? Contohnya wudhu dengan air gosokan, ya. Wudhu dengan memakai air yang dari gosok. Ini wudhu itu hukumnya itu ibadah ya baik, cuman menjadi tidak baik, menjadi haram gara-gara dia menggunakan air dari gosokan. Namun karena keharamannya ini bukan dzatiyah dari wudhu itu, atau istilahnya aridi, baru datang saja gara-gara dia mengambil air yang bukan miliknya itu,
maka tetap disunatkan membaca bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim kemudian wudhu itu tetap disunatkan meskipun penggunaan wudhu karena dari air yang gosokan ini menjadi haram. Yang kedua yang termasuk dikecualikan adalah hal yang makruh. Makruh juga yang lidatihi itu tidak dianjurkan. Contohnya makruh yang lidatihi di dalam kitab Al-Rafiq diterangkan seperti melihat farji istrinya tanpa hajat, ya. Melihat farji istrinya tanpa hajat. Kalau ada hajat itu berarti ya tidak makruh. Jadi itu hukumnya secara zatiahnya makruh. Kalau melihat tanpa ada hajat itu hukumnya makruh yang lidatihi, sehingga tidak perlu mengingkap rok istrinya baca bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu dan memang tidak dianjurkan. Kalau makruhnya tidak lidatihi atau li'aridin maka tetap dianjurkan. Contohnya seperti orang makan makanan yang mengandung bau tidak sedap, makan jengkol, makan pete, karena itu makruhnya itu li'aridin atau aridi, ya, aridi, bukan zatiahnya. Karena zatiahnya orang makan itu tidak apa-apa, itu suatu hal yang jawaz. Itu tetap disunatkan membaca basmalah karena kemakruhannya itu aridi. Terus kemudian yang ketiga yang tidak dianjurkan membaca basmalah apabila hal tersebut min safasifil umuri, atau dalam bahasa lain minal muhaqqarati, suatu hal yang dianggap remeh, yang dianggap terlalu umum, terlalu biasa, itu tidak dianjurkan membaca basmalah. Kalau dalam kitab Sadr Rafiq dicontohkan kakamsin, contohnya seperti nyapu itu ya hal yang biasa, ya, tidak sampai diistimewakan, tidak merupakan hal yang perlu, tidak merupakan hal yang penting dalam Islam, maka tidak dianjurkan membaca basmalah. Yang kemudian yang keempat yang dikecualikan lagi apabila berupa zikir yang mahdi, itu yang memang dia membaca suatu bacaan yang murni bacaan tersebut untuk dia. Contohnya seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah itu zikir yang memang murni. Itu tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, itu tidak dianjurkan. Kemudian yang kelima yang termasuk tidak dianjurkan membaca basmalah apabila aktivitas tersebut sudah ada tuntunan syariat cara memulainya selain dengan basmalah. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat. Sholat itu adalah satu aktivitas yang menurut syarak itu dianjurkan, bukan hanya dianjurkan, ya, memang diperintahkan atau diwajibkan dimulai dengan takbiratul ihram. Maka tidak perlu membaca basmalah terlebih dahulu karena sudah ada takbiratul ihramnya. Karena menurut syarak untuk memulai sholat itu tidak dengan basmalah tapi dengan takbiratul ihram. Maka dari ketentuan yang seperti ini dari kalangan kita para nahdien juga berpedoman untuk salam kita tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Karena apa? Karena salam ini adalah satu tuntunan yang dijadikan awal mula ketika orang itu bertemu dengan orang lain. Jadi perintahnya seperti ini. Kalau kamu bertemu dengan orang lain, maka mulailah dengan salam. Mulailah dengan salam. Karena itu sudah menjadi awal, ya, suatu tuntunan awal ketika bertemu dengan orang lain, maka tidak perlu diawali lagi dengan bismillah. Tidak perlu, langsung salam saja. Tidak usah bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu seperti itu. Nah, itu sudah tidak tuntunan anjuran semestinya. Karena memang anjurannya itu ya ketemu orang lain salam, bukan basmalah. Dan itulah yang kita yakini bersama dari kaum nahdien, sehingga kita menggunakan tidak mengucapkan basmalah sebelum salam. Demikian ini khususiyah kandungan dari basmalah secara singkat.
kegunaan dari basmalah tersebut, kemudian dari beberapa hal tadi yang saya ceritakan tentang khasiatnya bismillah. Ini sebagai permulaan kita ngaji, semoga juga mendapatkan barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.